Selamat datang di Assessment Center kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alvini Hernanda yang kali ini bertugas mewawancarai saudara untuk membantu mempromosikan jabatan saudara. Pada wawancara kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait jabatan Anda saat ini. Apakah sudah bersedia? Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana Anda mengidentifikasi penyebab utama ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan anggaran yang telah ditetapkan? Untuk mengidentifikasi penyebab utama ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan anggaran, saya memulai dengan melakukan analisis varian secara detail, membandingkan setiap pos pengeluaran dan pendapatan dengan anggaran yang langkah berikutnya. Saya menggali informasi lebih jauh melalui diskusi dengan tim terkait pengajuan sistem pencatatan transaksi yang digunakan untuk mendeteksi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian proses. Misalnya, apabila terdapat pengeluaran yang melebihi anggaran, saya akan menyelidiki apakah ada penyebab mendasar seperti perubahan harga pasar, pergeseran prioritas pengeluaran. Saya akan menyelidiki apakah ada penyebab mendasar seperti perubahan harga pasar, pergeseran prioritas pengeluaran, ataupun kurangnya kontrol persetujuan anggaran. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara menyeluruh, saya dapat menelusuri akar masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan yang sistematis. Baik, kemudian bagaimana Anda mendeteksi adanya risiko keuangan yang mungkin berpengaruh pada kelangsungan bisnis dan tindakan preventif apa yang bisa diambil? Biasanya saya menggunakan monitoring rutin terhadap indikator keuangan utama seperti likuiditas, rasio utang, dan piutang bermasalah. Selain itu, saya menggunakan skenario analisis sensitivitas untuk mengantisipasi perubahan kondisi pasar yang dapat memengaruhi bisnis. Identifikasi risiko juga dilakukan melalui evaluasi terhadap tren eksternal seperti fluktuasi ekonomi makro dan regulasi baru. Tindakan preventif yang saya ambil termasuk penyusun dana cadangan, diversifikasi sumber, dan penerapan kebijakan pengelolaan risiko yang agresif dengan melibatkan seluruh tim untuk memastikan tindakan preventif yang saya ambil termasuk penyusunan dana cadangan, diversifikasi sumber pendapatan, dan penerapan kebijakan pengelolaan risiko yang agresif dengan melibatkan seluruh tim untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai skenario finansial. Bagaimana Anda memastikan bahwa informasi keuangan yang Anda gunakan selalu update dan relevan dengan kebutuhan perusahaan? Saya memastikan informasi keuangan selalu update melalui pemanfaat sistem informasi keuangan integrasi dengan pembaruan data secara real time. Saya mengimplementasikan prosedur validasi data sejak tahap pengumpulan hingga pelaporan dan selalu berkoordinasi erat dengan departemen lain untuk memastikan data yang masuk akurat serta relevan. Sistem audit internal juga membantu saya memastikan integritas data. Dengan metode yang tadi, manajemen mendapatkan gambaran keuangan yang terkini dan dapat membuat keputusan strategis dengan berdasarkan data yang valid. Apa langkah yang Anda lakukan jika data yang Anda butuhkan tidak tersedia atau sulit ditemukan? Saya yang pertama itu mencari sumber data alternatif seperti laporan industri, data pembanding dari perusahaan sejenis, atau menggunakan data primer melalui survei pasar. Saya juga melakukan pendekatan proaktif dengan berkoordinasi secara intensif dengan pihak internal maupun eksternal untuk mengakses data tersembunyi atau belum terdokumentasi. Bila diperlukan, saya mengusulkan pengembangan sistem informasi baru agar data strategi lebih mudah diakses di masa depan nanti. Baik, selanjutnya, pernahkah Anda melakukan riset pasar untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan? Jelaskan caranya. Ya, saya pernah melakukan riset pasar dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan pesaing dan analisis tren sektor industri. Kemudian saya menyusun survei dan wawancara dengan pelanggan serta mitra kerja untuk mendalami kebutuhan pasar. Data tersebut saya integrasikan untuk mengembangkan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, misalnya dalam menetapkan anggaran promosi atau pengelolaan piutang.
Bisa ceritakan pengalaman Anda saat menemukan cara kreatif untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran perusahaan. Dalam salah satu proyek, saya menginisiasi digitalisasi proses approval dengan anggaran yang awalnya manual dan memakan waktu lama. Kemudian saya mengganti validitas otomatis dan transparansi penuh sehingga perputaran anggaran lebih cepat dan terkontrol. Efisiensi ini mengurangi frekuensi pengeluaran tidak terduga dan menghemat biaya administrasi sekitar 15%. Pendekatan ini mendorong tim melihat anggaran secara lebih dinamis dari responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Bagaimana Anda merespon perubahan regulasi keuangan dengan cara yang inovatif dan tetap sesuai pada standar kebijakan dalam perusahaan? Saya membentuk tim kecil yang bertugas memantau regulasi terbaru dari melakukan simulasi dampaknya terhadap kebijakan internal. Kemudian, kami berkolaborasi dengan pihak hukum perusahaan untuk membuat panduan implementasi yang tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi mencari peluang, optimalisasi pajak, dan efisiensi biaya. Saya juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk otomasi pelaporan pajak yang komplien dan akurat. Ceritakan contoh saat Anda harus memimpin proyek perencanaan keuangan dan bagaimana Anda membagi tugas ke tim. Saya memimpin penyusunan anggaran tahunan dengan membagi tugas ke dalam subtim berdasarkan fungsi masing-masing, seperti analisis pendapatan, pengelolaan beban, dan resiko. Saya menetapkan target dan tenggat waktu yang jelas serta mengadakan rapat bulanan untuk mengevaluasi progres sekaligus memastikan koordinasi lintas divisi berjalan dengan lancar. Pembagian tugas tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas output karena setiap anggota bertanggung jawab pada bagian yang spesifik. Apa strategi Anda dalam mengkoordinasikan komunikasi antar tim keuangan dan departemen lain untuk mendukung pengelolaan keuangan yang optimal? Saya menetapkan komunikasi terbuka dengan mekanisme rutin seperti weekly meeting dan update email berkala. Penggunaan platform kolaborasi digital juga saya fasilitasi agar informasi terkini dapat diakses. Kemudian hal ini juga mengurangi miskomunikasi dan mempercepat penyelesaian isu-isu keuangan lintas departemen. Bagaimana cara Anda dalam membuat rencana cadangan jika terjadi ketidaksesuaian dalam arus kas perusahaan? Saya menggunakan analisis skenario proaktif dengan memproyeksikan berbagai kemungkinan ketidaksesuaian arus kas dan menyiapkan cash flow contingency plan, termasuk mengidentifikasi sumber dana alternatif seperti pinjaman jangka pendek dan percepatan penagihan piutang. Saya juga merumuskan penghematan biaya prioritas dari menyiapkan opsi penundaan pengeluaran non prioritas. Baik, ceritakan pengalaman Anda saat harus beradaptasi dengan budaya atau kebiasaan kerja baru dalam tim keuangan. Saat bergabung dalam tim baru dengan budaya kerja, saya lebih formal dan hierarkis. Saya juga menyesuaikan gaya komunikasi saya dengan lebih sopan dan sistematif. Saya juga belajar aturan serta kebiasaan di lingkungan baru sambil tetap memberikan kontribusi proaktif sehingga kondisi kerja tim menjadi lebih harmonis dan produktif. Bagaimana Anda menyesuaikan strategi pengelolaan keuangan ketika kondisi pasar atau ekonomi berubah secara drastis? Saya melakukan reforecast anggaran secara cepat dan menyesuaikan prioritas investasi maupun biaya operasional. Saat pasar melemah, saya memfokuskan pada penguatan likuiditas dan pengurangan resiko dengan strategi konservatif. Sebaliknya, saat ekonomi pulih, strategi dialihkan ke ekspansi yang didukung analisis pasar secara mendalam. Baik, pernahkah Anda mengalami situasi konflik dengan rekan kerja atau atasan terkait keputusan keuangan? Bagaimana Anda mengelola stres dari situasi tersebut? Saya selalu memediasi perbedaan pendapat dengan dialog terbuka dan data yang objektif agar diskusi terarah solusi. Saya menjaga emosi tetap terkendali dengan fokus pada tujuan bersama dari refleksi diri agar stres tidak mempengaruhi kinerja. Apa yang Anda lakukan jika merasa stres mulai mempengaruhi kinerja Anda dalam pekerjaan pengelolaan keuangan? Saya menggunakan teknik manajemen stres seperti olahraga ringan, meditasi, serta mengambil waktu istirahat singkat selama jam kerja. Jika perlu, saya berdiskusi dengan mentor atau kolega untuk menemukan perspektif baru atau dukungan. Baik,
Ceritakan bagaimana Anda mengelola detail-detail kecil dalam pekerjaan keuangan sekaligus menjaga gambaran besar. Dalam pekerjaan keuangan, saya menyadari pentingnya keseimbangan antara ketelitian pada detail kecil dan keberlanjutan visi strategis. Saya mengelola detail dengan menggunakan checklist dan sistem pengarsipan yang terstruktur, sehingga setiap transaksi dan laporan dapat ditindaklanjuti dengan presisi. Di sisi lain, saya menggunakan dashboard dari laporan ringkasan untuk selalu memantau indikator kinerja yang mewakili gambaran besar keuangan perusahaan. Dengan cara tadi, saya memastikan bahwa laporan detail yang saya kelola tidak lepas dari konteks tujuan jangka panjang perusahaan, seperti peningkatan profitabilitas dan kelangsungan likuiditas. Pendekatan ini juga membantu saya mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan relevan. Selanjutnya, bagaimana Anda menanggapi feedback terkait ketelitian dalam pekerjaan Anda? Apa perubahan yang Anda lakukan? Saya menganggap feedback yang paling penting untuk pengembangan diri dan peningkatan kerja. Ketika menerima feedback mengenai ketelitian, saya selalu mendengarkan secara terbuka dan melakukan analisis mendalam untuk memahami area mana yang perlu diperbaiki. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya akan segera merevisi proses kerja saya, seperti menambah tahap pengecekan ganda atau menggunakan teknologi pendukung untuk meminimalisasi kesalahan manual. Sebagai contoh, setelah mendapat feedback bahwa laporan keuangan saya kurang detail pada bagian tertentu, saya mengembangkan template laporan yang lebih rinci dan menambahkan sesi review dengan rekan kerja sebelum finalisasi. Saya juga rutin mengikuti pelatihan dan kursus untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas kerja saya. Apa yang memotivasi Anda untuk bekerja di bidang keuangan dan terus meningkatkan keahlian Anda? Motivasi utama saya bekerja di bidang keuangan adalah keinginan untuk membantu perusahaan mencapai kestabilan dan pertumbuhan finansial yang berkelanjutan. Saya tertarik pada tantangan kompleks yang muncul dalam mengelola sumber daya keuangan, serta kepuasan dalam menyelesaikan masalah yang berdampak langsung pada keberhasilan perusahaan. Selain itu, bidang keuangan adalah area yang terus berkembang dengan regulasi dan teknologi baru, sehingga saya terus belajar dan meningkatkan keahlian agar tetap relevan dan dapat memberikan kontribusi terbaik. Pengembangan diri melalui pelatihan, sertifikasi keuangan, dan mengikuti tren pasar adalah cara saya menjaga motivasi dan kualitas profesionalitas saya. Ceritakan pengalaman saat Anda menghadapi kesulitan dalam pengelolaan keuangan dan apa yang memotivasi Anda untuk terus menyelesaikannya. Saya menghadapi kesulitan signifikan ketika ketidaksesuaian besar antara realisasi dan anggaran. Akibat perubahan mendadak pasar, kondisi ini memicu ketidakpastian dan ketekanan dari manajemen. Namun, yang memotivasi saya untuk masalah ini adalah tanggung jawab profesional dan komitmen terhadap tim dan perusahaan. Saya melakukan investigasi mendetail, menyesuaikan perencanaan keuangan dengan cepat, dan berkomunikasi intensif dengan seluruh stakeholder untuk mengelola ekspektasi dan solusi bersama. Proses ini mengajarkan saya pentingnya ketahanan, adaptasi, dan kerjasama dalam menghadapi tantangan berat. Keberhasilan menuntaskan masalah tersebut memberikan motivasi tersendiri sebagai bukti bahwa dedikasi dari kerja keras membawa hasil positif bagi saya. Bagaimana Anda menjelaskan laporan keuangan yang kompleks kepada tim atau manajemen yang tidak berlatar belakangan keuangan? Saya menggunakan pendekatan sederhana dengan mengubah data kompleks menjadi visualisasi grafik, diagram, dan ringkasan poin-poin penting sehingga mudah dipahami. Saya menghindari penggunaan istilah teknik yang sulit dan lebih menekankan pada interpretasi dampak bisnis dari angka-angka tersebut. Saya juga menyediakan contoh konkret dari analogi yang relevan serta membuka sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman yang relevan. Pernahkah Anda menghadapi ketidaksepakatan dalam diskusi keuangan? Bagaimana Anda mengkomunikasikan pandangan Anda secara efektif tanpa menimbulkan konflik? Iya, saya pernah dalam beberapa kesempatan ada perbedaan pandangan terkait alokasi anggaran atau prioritas investasi. Dalam situasi tersebut, saya dengan cermat mendengarkan argumen pihak lain, kemudian mengumpulkan data pendukung dan berusaha menemukan titik temu lewat diskusi yang konstruktif. Pendekatan saya adalah fokus pada tujuan bersama perusahaan dan menghindari sifat defensif.
Apa metode Anda dalam membuat laporan berkala seperti laporan bulanan atau tahunan, khususnya dalam hal struktur dan isi? Saya mengedepankan komunikasi berbasis data dan fakta sambil menjaga nada bicara yang netral dan terbuka. Saya juga aktif mendengarkan pandangan orang lain, menunjukkan empati terhadap kekhawatiran mereka, dan menyampaikan argumentasi saya dengan kalimat menghargai setiap pendapat. Pendapat pendekatan ini efektif mengurangi potensi konflik dan menciptakan suasana diskusi yang positif. Bagaimana Anda mempraktekkan aktif mendengarkan saat berdiskusi dengan rekan kerja atau manajer dalam konteks keuangan? Saya menerapkan standar format dokumen yang konsisten dan melakukan proofreading bersama dengan rekan kerja sebelum mengarsipkan dokumen. Saya juga menggunakan software pengelola dokumen yang memungkinkan revisi dan pengendalian versi sehingga mengurangi risiko kehilangan data atau kesalahan entry. Apa metode Anda dalam membuat laporan berkala seperti laporan bulanan dan tahunan, khususnya dalam hal struktur dan isi? Saya menggunakan struktur laporan yang terstandarisasi, terdiri atas ringkasan eksekutif, analisis kerja, perbandingan dengan target dan anggaran, serta rekomendasi tindakan. Isi laporan disesuaikan dengan kebutuhan audiens, misalnya untuk manajemen fokus pada metrik kunci dan arah strategis, sedangkan bagian operasional lebih detail pada aspek teknis. Baik, selanjutnya bagaimana Anda mempraktekkan aktif mendengarkan saat berdiskusi dengan rekan kerja atau manajer dalam konteks keuangan? Saya memberikan perhatian penuh tanpa interupsi, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan mengulangi poin penting untuk memastikan pemahaman yang benar. Saya juga mencatat poin penting yang dibicarakan untuk tindak lanjut yang akurat dan menyeluruh. Bagaimana Anda memastikan bahwa informasi yang Anda dengar dari berbagai departemen berbeda dapat diintegrasikan dengan baik dalam pengelolaan keuangan? Saya mengadakan rapat koordinasi lintas departemen dari menggunakan sistem informasi terpadu untuk mengumpulkan data secara terstruktur. Informasi yang masuk saya evaluasi dan harmonisasi untuk mendapatkan gambaran keuangan yang komprehensif dan akurat. Ceritakan pengalaman saat Anda harus meyakinkan manajemen atau tim untuk menerima rekomendasi keuangan yang Anda ajukan. Dalam sebuah proyek penganggaran, saya harus meyakinkan manajemen untuk menambah alokasi dana pada area pengembangan teknologi. Saya menyiapkan data analitik yang membuktikan ROI yang tinggi dari potensi penghematan biaya yang jangka panjang. Saya juga menyajikan studi kasus perusahaan lain yang sukses dengan pendekatan serupa, pendekatan berbasis data. Contoh nyata tersebut berhasil meyakinkan manajemen untuk menerima rekomendasi saya. Bagaimana Anda menilai keberhasilan komunikasi persuasif Anda dalam pekerjaan sehari-hari di bidang keuangan? Keberhasilan biasanya saya nilai dari tingkat adopsi rekomendasi, peningkatan kerja tim atau departemen yang menjadi target, dan feedback positif dari manajemen. Selain itu, keberhasilan juga tercermin dari proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan data yang relevan. Ceritakan pengalaman Anda dalam bekerja sama dengan rekan dan dari divisi lain untuk menyelesaikan masalah keuangan bersama. Saya pernah berkolaborasi dengan divisi pemasaran dari operasional untuk mengatasi ketidaksesuaian anggaran promosi yang mempengaruhi cash flow perusahaan kami. Kemudian kami membentuk tim lintas fungsi untuk melakukan analisis bersama, mengidentifikasi sumber pemborosan, dan menyusun solusi efisiensi bersama. Komunikasi terbuka dan pemahaman bersama atas tujuan perusahaan membantu kami menemukan kompromi yang diterima oleh semua pihak. Bagaimana Anda membangun kepercayaan dengan atasan dan kolega dalam konteks pengelolaan keuangan? Saya membangun kepercayaan, selalu transparan dalam pelaporan, tepat waktu dalam penyelesaian tugas, serta bersikap responsif dan kooperatif saat menghadapi masalah. Saya juga menjaga integritas data keuangan dan menjunjung tinggi etika profesional sehingga pihak atasan dan kolega merasa yakin terhadap hasil kerja dan komunikasi saya. Bagaimana Anda mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam tim agar pengelolaan keuangan berjalan lancar? Dalam memimpin tim keuangan, saya terlebih dahulu melakukan penilaian kompetensi dari beban kerja anggota tim. Pembagian tugas saya sesuaikan dengan keahlian masing-masing agar maksimal dalam pelaksanaan. Selain itu, saya juga menetapkan standar kerja
dan tenggat waktu yang jelas, serta membuka jalur komunikasi untuk memantau progres dan mengatasi hambatan secara cepat. Ceritakan pengalaman Anda dalam memberikan umpan balik konstruktif kepada anggota tim yang menghadapi kesalahan dalam pekerjaan keuangan. Saya memberikan feedback secara pribadi dan fokus pada fakta serta solusi. Misalnya saat seseorang anggota tim melakukan kesalahan pada laporan, saya jelaskan dampak kesalahan tersebut secara objektif, kemudian membantu dia memahami penyebab dan cara memperbaiki agar tidak terulang kembali. Nah, pendekatan tersebut dapat membangun kepercayaan dan motivasi untuk tim berkembang. Selanjutnya, bagaimana Anda berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan dari divisi lain untuk mendukung pengelolaan keuangan yang efektif? Saya memfasilitasi komunikasi melalui rapat koordinasi rutinitas, berbagi laporan dari data yang transparan, serta menggunakan platform digital bersama untuk memastikan semua pihak mendapatkan update terbaru secara real time. Nah, pendekatan tersebut dapat meningkatkan sinkronisasi dan kecepatan respon dari berbagai divisi yang terkait. Selanjutnya, bagaimana Anda menjaga keterbukaan dan saling percaya dalam tim agar pengelolaan keuangan berjalan lancar? Saya mendorong budaya komunikasi terbuka dengan saling menghargai pendapat dan memberikan penghargaan atas kontribusi setiap anggota. Transparansi dalam pelaporan kinerja dan keterlibatan tim dalam pengambilan keputusan juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepercayaan diri. Pernahkah Anda menghadapi tantangan kerjasama tim yang berdampak pada kinerja keuangan? Bagaimana Anda mengatasinya? Saya pernah menghadapi kondisi di mana ada miskomunikasi antar anggota tim yang menyebabkan keterlambatan input data keuangan. Kemudian saya mengadakan sesi mediasi untuk membuka komunikasi, mendefinisikan ulang peran dan tanggung jawab, dan menerapkan SOP kerja yang jelas sehingga tim kembali solid dan kinerja membaik. Pernahkah Anda harus menjadi mediator saat terjadi konflik antar departemen terkait masalah keuangan? Jelaskan bagaimana Anda mengelolanya. Iya, saya pernah menjadi mediator Departemen Pemasaran dan Keuangan saat terjadi perselisihan terkait anggaran promosi. Yang saya lakukan yaitu mengelola dengan memfasilitasi diskusi terbuka, memastikan setiap pihak menyampaikan khawatiran dan tujuannya secara jujur, lalu mengarahkan diskusi ke solusi win-win dengan mendasarkan pada data keuangan dan prioritas strategis perusahaan. Bagaimana Anda mengelola emosi pribadi dan pihak lain saat menghadapi perselisihan di tempat kerja? Saya berusaha menjaga komunikasi agar tetap profesional dan tenang, menghindari respon emosional. Saya juga memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk menyampaikan pendapat dan melakukan refleksi terhadap sudut pandang mereka untuk membangun empati dan membantu meredakan ketegangan dan menciptakan suasana diskusi yang konstruktif. Baik, pertanyaan terakhir. Ceritakan langkah-langkah yang Anda ambil untuk mencegah konflik keuangan yang dapat merugikan perusahaan. Langkah pencegahan yang saya lakukan antara lain menetapkan SOP yang jelas dalam pengelolaan biaya, melakukan audit internal berkala, dan mengadakan forum koordinasi antar departemen untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, saya juga memastikan adanya jalur komunikasi terbuka untuk menyelesaikan potensi masalah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Oke, baik. Wawancara telah selesai. Semoga hasilnya nanti dapat memuaskan. Sekian dari saya, terima kasih.